أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kan lagi rame nih Pondok Pesantren Al Zaitun yang sholat Idul Fitrinya seperti itu ya. Bahkan saf-safnya itu jarang sekali. Terus juga ada perempuan di saf laki-laki. Sebenarnya gini kawan, saya pernah 2 kali buat videonya di channel YouTube saya. Namanya channel YouTube Amsor TV. Silahkan cari ya. Nah begini kawan-kawan, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII itu ada kaitannya. Jelas-jelas dari dulu itu sesat dan ada kesesatan di dalam Al Zaitun itu sendiri kawan-kawan. Ini saya saksi hidupnya. Saya ex atau mantan anggota NII KW 9 yang berlokasi di Pondok Gede, Jakarta Timur, Bekasi Timur ya. Di Pondok Gede saya dulu itu sekitar awal tahun 2010 sampai 2014, lama kan saya bergelut di Negara Islam Indonesia. Dan tiap tahunnya kawan-kawan, tiap tahunnya menjelang satu Muharram itu ya, itu anggota NII dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan di dunia itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Ibarat pusatnya atau Mekahnya. Ya. Jadi wajib hukumnya ketika malam satu Muharram itu anggota NII seluruhnya dari berbagai penjuru itu datang ke Al Zaitun Indramayu. Dan saya saksi hidupnya. Dan ini penting ya kawan-kawan, lebih penting lagi. NII itu pada era pemerintahan SBY kalau nggak salah itu sudah dibubarkan. Itu bohong. Meskipun NII Negara Islam Indonesia sudah dibubarkan, akan tetapi mereka itu berganti nama. Sekarang masih ada. Saya terakhir melihat kawan-kawan itu di tahun 2000 saat corona, saya masih di Bekasi. 2021 itu berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, dan ideologisnya sama dengan NII. Jadi walaupun NII sudah dibubarkan di era SBY, mereka berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, dan saya saksi hidupnya. Dan kenapa sih kok MUI sekarang tidak bergerak atau pemerintah tidak bergerak? Ini menurut pandangan saya ya, dan menurut teman-teman saya itu sangat susah sekali kalau untuk diberantas habis, susah. Kenapa bisa susah? Karena itu di atasnya itu ada, mohon maaf ya, pernah ada yang duduk jadi anggota dewan, karena mereka itu bergerak juga di balik partai-partai tertentu kawan. Ini yang pernah saya dengar di organisasi itu, di lingkungan itu pernah saya dengar. Dan mereka rata-rata kalau sudah jabatannya lurah, jabatannya Pak Camat ini dalam arti di dalam Negara Islam Indonesia, kalau sudah tingkatannya Pak Camat ini dikuliahkan secara gratis. Secara gratis, entah itu kuliah kelas karyawan atau kuliah kelas reguler, itu ada program kuliahnya. Dan dari dulu sampai sekarang itu sulit diberantas karena ada beberapa anggota NII itu sudah duduk di dewan. Entah siapanya saya nggak tahu, cuma yang jelas itu sepanjang pengetahuan saya itu kawan-kawan, pemerintah sudah berusaha membubarkan. Di zaman SBY itu sudah bubar. Seperti halnya kita ketahui ya, FPI, Front Pembela Islam, sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Namun ada lagi orang-orang yang juga sama dari FPI, tapi beda nama. Beda nama. Dan ini juga sama. Negara Islam Indonesia memang sudah dibubarkan. Tetapi kemudian orang-orang ini mendirikan lagi organisasi, namanya itu MIM, ya MIM, Masyarakat Indonesia Membangun. Dan walaupun namanya sudah berubah, saya yakin ideologisnya tetap sama, karena orang-orang
orang-orangnya itu aja, orang-orangnya itu aja, orang lama, orang-orangnya saya kenal. Dan di Bekasi, khususnya di Bekasi, saya kenal orang-orangnya. Dan ada ciri khasnya tertentu. Anggota NII itu ada ciri khasnya. Silakan Anda tonton di YouTube saya, silakan. Karena durasinya 1 jam. Terima kasih. Nah, maka mudah untuk direkrut masuk ke dalam anggota NII. Seperti itu. Nah, yang baru masuk anggota, yang baru masuk nih, masuk NII, itu dijamin hidupnya. Wow. Ya paling lama ya seminggu sampai sebulan, itu paling lama sebulan. Oh, pantas. Itu yang pernah saya alami dulu. Saya ketika merantau ke Bekasi pertama kali, itu lagi dalam keadaan kacau balau, pikiran nggak karuan. Intinya lemah iman juga waktu itu. Ya. Dan banyak dari kawan-kawan saya itu yang dari Sragen, namanya Pak Mulyono, beliau sarjana hukum, kontraktor juga, dan smart atau pinter lah katakanlah. Beliau tahu bahwa ini salah, tapi karena di kampungnya itu banyak masalah, maka Pak Mulyono ini pergi memutuskan untuk ke Bekasi gitu, nginep di masjid di wilayah Pondok Gede itu. Nah, saat itu banyak teman-teman yang direkrut melalui hal-hal seperti itu, dan dijamin hidupnya memang. Kontrakan dikontrakin, terus makan juga dijamin. Itu untuk pertama kali supaya mereka tertarik dengan NII, mereka dijamin ya paling lama maksimal itu 1 bulan lah, dan nanti seterusnya mereka itu suruh kerja. Anggota NII ini suruh kerja. Baru kalau mereka sudah rasa nyaman, terus otomatis kan kita harus balas budi ya kan, karena mereka ini sudah baik sama kita, sudah menampung kita, sudah ngasih makan ke kita, maka mau gak mau kita kan harus imbal balik ke mereka. Mereka minta itu, mereka cukup ikut ke organisasi bawah tanah NII, dan nantinya akan dibaiat di sana, nanti matanya ditutup gitu kan, biar nggak tahu lokasi bayatnya. Waktu saya di baiat, pengalaman saya di baiat ya, untuk bersumpah setia kepada negara Islam Indonesia waktu itu banyak yang ngumpul, ada dari berbagai negara, dari Bangladesh, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia ada. Terus saya sendiri yang menyaksikan, karena tetangga duduk saya waktu mau dibayar kan duduk ya, kita duduk rame-rame duduk gitu kan. Di samping saya itu ada orang Brunei Darussalam, samping kiri saya orang Malaysia itu. Dan ya itulah negara Islam Indonesia, kacau itu. Jadi tolonglah untuk pemerintah ini, memang saya akui ini dari dulu memang sangat sulit diberantas habis sangat sulit. Saya paham kok arahnya kemana, saya paham, karena banyak yang terlibat. Saya pun sebenarnya takut untuk menyatakan fakta ini, takut sebenarnya, tapi efeknya loh. Walaupun saya udah berhenti dari tahun 2014, saya udah berhenti ya kan, dari tahun 2010 saya masuk, 2014 saya keluar dari NII, tapi efeknya itu pertama ya, ciri khasnya orang-orang NII yang sampai sekarang aktif itu, mohon maaf, mereka itu meminta sumbangan, mengatasnamakan anak yatim, padahal itu fiktif. Kalaupun ada itu rumah kontrakan biasa, lalu warga sekitar ngambil anak-anak warga sekitar dikumpulin. Kalaupun ada, itu kan misalkan gini, donatur itu pengen tahu gimana sih yayasan itu. Nah itu nantinya warga sekitar sudah kumpul di situ, anak-anaknya termasuk ibu-ibunya, janda-janda sekitar sudah kumpul. Padahal keuntungan dari NII tersebut sebenarnya banyak. Artinya banyaknya dari berupa harta lah ibaratnya.